فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكن من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. إخوتي في الله أعزني الله وإياكم. فإن شاء الله تبارك وتعالى kita akan lanjutkan bacaan kita dari Adabiz Zafaf karya Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, suatu kitab yang mengkaji apa yang berkaitan dengan pernikahan berupa adab yang disyariatkan berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabiyil Amin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di mana alhamdulillah kita telah sampai pada penyebutan adab yang ke-21. Dan kita akan masuk pada adab berikutnya yang perlu diketahui oleh setiap siapa saja yang akan melakukan pernikahan atau telah menjalani kehidupan berumah tangga. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, wujub ittikhadil hammam fid dar, wajib membuat WC di dalam rumah, yaitu di tempat tinggal yang ditinggali. Wa yajibu alaihima an yattakhidha hammaman fi darihima. Wajib bagi keduanya, yaitu mempelai pria dan wanita, untuk membuat hammam di tempat tinggal mereka. Hammam yang dimaksud oleh penulis adalah kamar mandi. Nah, walaupun barakallahu fikum pada asalnya hammam dalam bahasa Arab dan dalam bahasa hadis sebagaimana yang akan datang digunakan untuk permandaian air panas. Diambil dari ma'il hamim, air yang panas. Lalu dikatakan tempat untuk mandi air panas itu hammam. Dan barakallahu fikum, hadis-hadis yang akan datang dibawakan oleh penulis semuanya terputar tentang masalah hammam, yaitu tempat permandian umum, tempat permandian air panas. Adapun WC barakallahu fikum, maka di awal Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak punya WC. Bahkan Saudah
bintu Zam'ah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua, adalah seorang wanita yang tinggi, postur tubuhnya besar, dan dia adalah sosok yang dikenal oleh para sahabat-sahabat sebelum adanya ayat hijab. Nah, dan dahulu wanita di masa hidup Nabi alaihi salatu wasallam di saat itu, barakallahu fikum, apabila ingin buang hajat, mereka tahan-tahan hajatnya, yaitu buang air besar, hingga malam hari. Karena kata Aisyah radhiyallahu anha, walam tuttakhad yauma idin fil bait al-khala fil bait. Di saat itu tidak dibuat di rumah, yaitu belum ada di rumah-rumah mereka WC yang diletakkan di dalam rumah. Maka Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha pun keluar, menjauh dari tempat tinggalnya di tempat yang gelap gulita, lalu dia buang hajat. Dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu tabarak wa ta'ala anhu adalah mulham, seorang sahabat yang keinginannya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan mulham, yaitu dia seperti orang yang mendapatkan ilham. Sehingga barakallahu fikum, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat menginginkan istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam itu berhijab. Dia tidak diganggu dan disakiti oleh orang-orang. Saking ambisinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hal itu, maka begitu Saudah lewat setelah dia buang hajat di malam hari, langsung berkata kepada Saudah, innaki la takhfina alaina ya Saudah, sesungguhnya Saudah engkau tidak akan bisa tersembunyi dari kami, karena tinggi postur badannya yang tinggi lagi besar. Sesampainya Saudah di rumah, maka Saudah menceritakan hal itu kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan akhirnya Allah azza wa jalla pun menurunkan ayat hijab. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala pun menurunkan ayat hijab dalam Al-Quranul Karim. Nah, dan ini kali kesekian dari beberapa kali Allah azza wa jalla menurunkan ayat Qur'ani karena keinginan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seperti ayat dalam surat Al-Baqarah, Umar bin Khattab ingin agar Nabi menjadikan maqam Ibrahim, maqam bukan makam, maqam tempat berdiri dari qoma, itu dijadikan sebagai tempat salatnya Nabi. Hingga turun ayat, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah makamnya Ibrahim sebagai tempat untuk salat. Disyariatkan bagi orang yang tawaf, selesai tawafnya salat di maqam, tempat di mana dahulu Ibrahim itu berdiri untuk melaksanakan salat sunnah di situ. Demikian juga barakallahu fikum, Umar bin Khattab berkeinginan, berambisi agar khamar diharamkan. Saat itu kaum muslimin masih minum khamar. Maka turun ayat, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya-tanya kepadamu tentang khamar dan perjudian. Jawablah wahai Muhammad, fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Pada kedua hal ini, khamar dan judi, ada dosa yang besar dan juga ada manfaat untuk orang-orang. Walam tuharram, tapi saat itu belum diharamkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun berdoa lagi kepada Allah agar Allah mengharamkan khamar. Turun ayat dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati pelaksanaan salat dalam keadaan kalian mabuk sampai kalian sadar mengetahui apa yang kalian ucapkan. Ayat ini belum juga mengharamkan khamar, hanya saja dilarang minum khamar apabila waktu salat sudah dekat, agar jangan sampai waktu salat tiba mereka mabuk. Umar bin Khattab belum puas. Maka dia pun berdoa lagi kepada Allah sampai turunlah ayat yang dalam surat Al-Maidah. Nah, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka disitulah Allah mengharamkan khamar. Syahid barakallahu fikum, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang dikatakan oleh Nabi, inna fi kulli ummatin muhaddatsun wa in kana fi ummati fa Umar. Sekiranya di setiap umat itu ada muhaddats, yaitu seorang mulham yang diberikan cerita dan berita sehingga dia pun mengucapkan kata-kata yang sesuai dengan wahyu. Kalau memang di umatku ada fa Umar, maka dia adalah Umar, berdasarkan kisah-kisah tadi.
Maka demikian juga tentang hijab. Umar bin Khattab berambisi agar wanita itu berhijab, tidak diganggu, tidak disakiti. Hingga ceritanya sampai pada Saudah radhiyallahu anha yang menceritakan bahwa di masa tersebut belum ada WC di dalam rumah. Mereka keluar. Dan sengaja kita sebutkan ini barakallahu fikum dikarenakan penyebutan hammam. Sekali lagi penyebutan hammam dalam bahasa Arab asal penggunaannya adalah untuk pemandian air panas. Lalu apa itu WC? WC barakallahu fikum mirhab atau baitul khala, tempat untuk bersendiri. Di mana seseorang apabila buang hajat maka dia akan bersendiri. Tayyib. Nah, dan dahulu barakallahu fikum di awal sebelum adanya WC-WC dalam rumah, para sahabiyat buang hajat di luar rumah dan mereka pergi ke tempat tersembunyi dan sepi dan di tempat yang mana mereka tidak dilihat, baik itu tidak dilihat dikarenakan waktu sudah gelap dan semisalnya. Nah, kita sebutkan ini barakallahu fikum karena Imam Al-Albani mengatakan yajibu alaihima, wajib bagi keduanya. Ayat takhidha hammaman fi darihima. Nah, apabila memungkinkan dan mampu maka itu afdal. Dan apabila barakallahu fikum tidak memungkinkan dan suasana dan keadaan seperti yang kita ketahui di daerah-daerah tertentu terpencil yang masih sedikit masyarakatnya, yang mana barakallahu fikum masyarakatnya belum memiliki WC seperti yang kita miliki, maka tidaklah masalah untuk mereka buang hajat di tempat jauh, di kebunnya, di belakang rumahnya yang jauh atau di kali-kali, selama barakallahu fikum mereka tidaklah menampakkan atau memperlihatkan auratnya kepada yang bukan mahramnya. Nah, yang tidak sepantasnya untuk melihatnya. Ini barakallahu fikum apabila tidak memungkinkan untuk membuat tempat buang hajat di dalam rumah. Apakah dikarenakan keterbatasan dana atau barakallahu fikumnya mereka adalah pengantin baru yang tidak memiliki rumah, hanya bisa ngontrak, di mana tempat kontrakannya tidak disiapkan WC di dalam rumah. Nah, sehingga barakallahu fikum mereka usahakan sebisanya, apabila tidak maka keadaannya seperti yang dilakukan oleh para sahabiyat Nabi SAW di awal sebelum adanya WC di dalam rumah. Wala yumsah laha an tadkhul hammam as-suqi, dan tidak diizinkan bagi sang wanita untuk masuk di WC umum di pasar. Fa inna dzalika haramun, karena hal itu adalah haram. Wa fihi ahadits, dan di dalam pembahasan ini terdapat beberapa hadis. Al-awwal, hadis yang pertama, an Jabir radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yudkhil halilatahu al-hammam. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia memasukkan halilatahu, yaitu kekasihnya dari kalangan wanita, apakah itu istrinya, ataukah itu ibunya, apakah itu anak perempuannya, ataukah itu saudarinya. Maka jangan dia masukkan kekasihnya wanita yang ia sayangi di dalam hammam. Sekali lagi, barakallahu fikum, kalimat hammam pada asalnya digunakan untuk permandian air panas. Nah, yang mana barakallahu fikum permandian air panas sebagaimana kita tahu ada tempat yang terbuka. Maka ini makna hadis, jangan dia masukkan istrinya di tempat yang terbuka seperti itu, karena mereka harus terbuka, kelihatan auratnya, dilihat oleh orang-orang yang bukan mahramnya. Adapun kamar mandi di pasar atau kamar mandi di masjid atau kamar mandi di tempat umum lainnya, barakallahu fikum, maka siapa ya tidak bisa untuk kita menghalangi wanita memasukinya dalam keadaan mereka butuh buang hajat. Dalam keadaan barakallahu fikum mereka harus buang hajat. Nah, apalagi WC-WC seperti yang ada sekarang ini di masjid-masjid, ada WC laki-laki, ada WC perempuan. Nah, dan hadis yang ada di hadapan kita sekali lagi tidak mengarah kepada pelarangan memasuki WC tadi. Karena kalimat hammam sekali lagi adalah tempat permandian umum. Yang awalnya itu digunakan untuk permandian air panas. Oleh karena itu barakallahu fikum, para ulama membahas tentang apakah boleh bagi para wanita masuk tempat permandian umum, dan apakah para wanita itu boleh berenang. Khilaf antara para ulama. Di antara para ulama ada yang mengatakan hukumnya haram bagi wanita berdasarkan hadis yang ada di hadapan kita.
Dan di antara ulama lainnya seperti Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah, maka beliau membolehkan dengan syarat terjaga dari pelanggaran-pelanggaran syariat. Artinya para wanita ala hidah, bersendiri, terpisah dengan laki-laki. Kemudian para wanita menggunakan pakaian yang tidak ketat kencang membentuk bodi. Karena walaupun di antara para wanita sesama wanita, mereka juga tidak pantas dan tidak boleh untuk saling memperlihatkan aurat-aurat bagian dalamnya. Sehingga mereka tetap menggunakan pakaian yang sopan antara mereka. Dia berenang antara mereka dengan syarat itu tadi. Mereka mandi-mandi di tempat selama tidak dilihat dan tidak ada campur baur dengan yang bukan mahramnya di sana. Dan ini barakallahu fikun adalah syarat yang disebutkan oleh para ulama, bolehnya para wanita untuk pergi mandi di pantai atau di danau atau di sungai apabila mereka terpisah, kemudian mereka menggunakan pakaian yang tidak ketat seperti yang digunakan oleh para orang-orang kafir, para orang-orang fusaq yang pergi berenang. Pakaiannya kencang, ketat, kelihatan, dan hal itu seperti seakan-akan kita lihat bentuk tubuhnya secara langsung walaupun warnanya agak berubah, warna-warni. Tidak lihat warna kulitnya. Allah musta'an. Baik, syahid dalam hadis bahwasanya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yudkhil halilatahu al-hammam. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia memasukkan wanita yang ia sayangi ke dalam hammam. Wa man kana, satu. Kedua, barakallahu fikum, apabila yang diinginkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di sini WC, maka hadis yang disebutkan oleh beliau tidak boleh masukkan WC. Sehingga apa yang kita sebutkan tadi bahwa yang dimaksud sini adalah permandian umum, bukan hanya sekedar yang dimaksud adalah WC. Iya, jangan dia masukkan wanita yang dia sayangi ke dalam WC. Gimana? Katanya bikin WC. Lalu jangan masukkan ke dalam WC. Tentu bertolak belakang dengan judul pembahasan. Tapi barakallahu fikum, yang dimaksud di sini adalah tempat pemandian umum. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yudkhil hammama illa bimi'zar. Dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia tidak boleh masuk permandian umum kecuali dengan menggunakan kain sarung. Maknanya, barakallahu fikum, laki-laki yang ingin pergi ke tempat permandian umum, dia hendaknya tetap menjaga auratnya. Gunakan sarung. Gunakan sesuatu yang menutupi aurat apabila dia mandi agar auratnya tidak tersingkap dan kelihatan. Walaupun sesama laki-laki, tetap barakallahu fikum di sana ada aurat yang harus dijaga. Oleh karena itu Imam Abu Dawud rahimahullah memasukkan hadis semakna dengan ini dalam kitab Nahi Anit Ta'arri, larangan untuk menampakkan aurat. Kemudian menyebutkan hadis-hadis tentang al-hammam, yaitu tempat permandian umum. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamr. Dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia duduk di atas sajian yang diputar padanya minuman keras, yang terputar padanya minuman keras. Itu jangan dia ikut dalam hidangan yang di dalamnya terdapat sesuatu yang haram berupa minuman keras dan semisalnya. Ats-tsani, hadis yang kedua. An Ummi Darda radhiyallahu anha qalat, kharajatu minal hammam, saya keluar dari hammam, yaitu dari tempat permandian air panas. Falaqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menjumpai aku. Faqala min aina ya Ummu Darda, Nabi pun bertanya, dari manakah wahai Ummu Darda? Qalat, Ummu Darda menjawab, minal hammam, dari tempat permandian, yaitu tempat permandian umum. Walladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ma min imra'atin tad'u thiyabaha fi ghairi baiti ahadi min ummahatiha, tidak ada seorang wanita pun yang meletaskan pakaiannya di selain rumah seorang pun selain ibunya, illa wahiya hatikatun kulla sitrin bainaha wa bainar rahman, kecuali dia telah merobek semua tirai antara dia dan juga ar-Rahman. Nah, dan hadis ini diriwayatkan dari dua jalan, salah satunya lemah dan salah satunya dikuatkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dan yang lainnya. Sehingga barakallahu fikum, ini antara hadis tentang apa yang telah lalu penyebutannya, tidak bolehnya seorang wanita masuk ke dalam tempat permandian umum yang mana bercampur laki dan perempuan,
yang mana di sana barakallahu fikum terjadi apa-apa yang merupakan pelanggaran syariat. Wa illa barakallahu fikum, seorang wanita apabila datang masjid maka dia melepaskan pakaiannya karena dia harus masuk masjid buang air besar atau buang air kecil, maka tentu barakallahu fikum tidak masuk dalam pembahasan hadis ini. Atau di pasar, atau dia sementara barakallahu fikum dalam perjalanan. Nah, di mana dia akan membuang hajatnya? Dia tunggu sampai rumahnya. Kalau rumahnya barakallahu fikum dari tempat tinggalnya sampai ke rumah ibunya perjalanan 3 hari, apakah dia harus menahan tanpa melepaskan pakaiannya dengan alasan hadis ini? Jawabannya tidak. Tidak boleh masuk WC kecuali di rumah mamanya. Kita katakan barakallahu fikum, hadis ini yang dimaksud adalah permandian umum. Adapun buang hajat, maka itu adalah sesuatu yang dimaklumi bahwa dahulu barakallahu fikum para wanita yang ikut bersafar bersama Nabi alaihi salatu wasallam buang hajat di mana? Perjalanan di sana tidak ada pakai mobil yang mengurangi banyak waktu. Sahih. Dahulu masih pakai onta, dan Aisyah radhiyallahu anha sering menceritakan bahwasanya dia keluar. Nah, safar bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Dan dahulu Nabi apabila safar, maka beliau akan mengundi antara istri-istrinya. Siapa yang namanya keluar di lotre, siapa yang namanya keluar dari istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam, maka dia yang akan berjalan safar bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Dan kisah haditsatul ifki, tentang kebohongan yang disebar tentang Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia berselingkuh, terjadinya barakallahu fikum adalah alasannya adalah tatkala Aisyah radhiyallahu anha turun dari kerandanya, dia pergi buang hajat dalam perjalanan bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Dia pergi buang hajat di malam hari, kemudian dia pergi ke tempat yang jauh tidak kelihatan oleh para musafirin yang lainnya, tapi begitu dia kembali ternyata haudaj, keranda yang tadinya Aisyah ada di atasnya, Nabi dan juga para sahabat telah meninggalkan lokasi. Dan orang yang menggiring onta Aisyah radhiyallahu anha tidak mengetahui keberadaan Aisyah karena dia keluar buang hajat. Di khiffatiha, saat itu Aisyah radhiyallahu anha masih sangatlah kurus, jadi dia ringan, tidak diketahui bahwa ini onta bawa beban atau tidak. Dan Aisyah radhiyallahu anha seorang wanita yang cerdas lagi pandai, maka dia tetap tinggal di tempat di mana ontanya tadi beristirahat. Kenapa? Dengan penuh kesadaran bahwa nanti kalau mereka menyadari saya tidak ada, mereka pasti akan kembali ke tempat yang sama. Syahid barakallahu fikum, Aisyah radhiyallahu anha di waktu perjalanan itu pergi buang hajat. Bagaimana cara wanita membuang hajat? Bukankah dia harus membuka sebagian dari pakaiannya? Jawabannya kita katakan iya. Sehingga makna hadis yang ada di atas barakallahu fikum adalah tempat permandian umum, bukan berarti WC umum. Nah, adapun WC umum maka selama itu tertutup dan terjaga dari pandangan orang lain dan dipastikan tidak ada CCTV-nya atau yang semisalnya, maka seperti keadaannya Aisyah radhiyallahu anha, dia boleh buang hajat walaupun itu di tempat umum yang jauh dari pandangan dan manusia. Allahu musta'an. Ats-tsalits, yang ketiga. Itu hadis yang ketiga. An Abil Malih qal dakhala niswatun min ahli Syam ala Aisyah radhiyallahu anha. Beberapa wanita dari penduduk negeri Syam masuk menjumpai Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat, maka Aisyah berkata, "Mimman antunna? Dari manakah kalian? Kalian ini orang apa?" Qulna min ahli Syam. Para wanita itu menjawab, "Kami dari penduduk negeri Syam." Qalat, "Fala'allakunna minal qawrati allati tadkhulu nisa'uha al-hammam." Sepertinya kalian dari masyarakat yang membiarkan wanita-wanitanya masuk permandian air panas. Bukan WC ya. Sekali lagi kalimat hammam penggunaannya di awal Islam, dan itu yang dimaksudkan dalam hadis-hadis adalah tempat permandian air panas. Kemudian digunakan secara umum tempat permandian umum. Nah, bukan hanya pada air panas. Sepertinya kalian dari masyarakat yang membiarkan wanita-wanitanya masuk tempat permandian air panas. Qulna na'am, mereka menjawab iya. Qalat, maka Aisyah berkata, "Ama inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma mimra'atin takhla'u thiyabaha fi ghairi baitiha." Tidak ada seorang wanita pun
yang melepaskan pakaiannya di selain rumahnya. Melepaskan pakaiannya di selain rumahnya. Illa hatakat ma bainaha wa bainallahi ta'ala, kecuali dia telah merobek tirai antara dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekali lagi barakallahu fikum, ini berkaitan dengan tempat permandian umum yang tidak memenuhi syarat-syaratnya. Nah, sekali lagi di sana ada khilaf antara para ulama, apakah boleh bagi para wanita pergi ke tempat permandian umum seperti di danau ataukah di pantai ataukah yang lainnya. Di sana ada khilaf, dan di antara para ulama ada yang mengatakan tidak boleh berdasarkan hadits-hadits yang ada di hadapan kita. Dan Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah, demikian juga Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, mereka mempersyaratkan bahwa hal itu dibolehkan apabila tidak ada pelanggarannya dan mereka terpisah antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana mereka menggunakan pakaian yang tidak membentuk dan juga memperlihatkan aurat mereka antara mereka. Nah, adapun apabila hal tersebut yaitu syarat-syarat tadi terpenuhi, maka pada asalnya para wanita seperti laki-laki, mereka bisa berenang, mereka boleh berrefreshing, dan mereka juga barakallahu fikum adalah orang yang butuh untuk melihat pemandangan dan semisalnya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam telah keluar bersama istri-istrinya untuk melihat pemandangan. Nah, ini hukum asal perkara tersebut. Taib. Adapun hadis-hadis atau 3 hadis yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, maka sekali lagi ini semua adalah hadis yang membahas tentang hammam, pemandian air panas, bukan membahas apa yang dimaksud berupa bangunan WC di dalam rumah. Dan di sini beliau mengatakan yajibu alaihima, wajib bagi keduanya untuk membuat WC di rumah. Nah, apabila hal itu memungkinkan dan bisa, walaupun sederhana, walaupun barakallahu fikum tidak mewah, tidak pakai tehel, setidaknya itu lebih aman dan terjaga untuk keduanya. Aman dan terjaga untuk keduanya. Adapun apabila mereka dalam keadaan safar atau di luar rumah, sulit dan berat untuk kembali ke rumah, mereka harus buang hajat, baik itu perempuan harus buang hajat, maka di tempat umum tidak ada hadits yang melarangnya. Tidak ada hadits yang melarang seorang wanita untuk buang hajatnya, baik barakallahu fikunna dia dalam safar ataukah tidak dalam keadaan safar, maka silakan dia buang hajat di tempat-tempat yang dipersiapkan, apakah di WC umum di pasar ataukah WC umum di masjid ataukah barakallahu fikum WC umum di terminal, stasiun ataukah bandara atau semisalnya. Itu adalah tempat untuk buang hajat. Nah, sehingga apa yang dikatakan oleh penulis wala yasmah laha an tadkhul hammam as-suq, tidak diperkenankan bagi seorang wanita untuk masuk WC pasar, adalah di antara kalimat yang perlu dikaji kembali. Adapun dalil, maka dalil yang dia sebutkan tidak mendukung apa yang beliau sebutkan. Allah musta'an. Nah, dan telah kita sebutkan dalil bahwasanya dahulu para wanita yang safar bersama Nabi seperti Aisyah radhiyallahu anha, demikian juga yang pergi haji bersama Nabi dari kota Madinah sampai kota Makkah, mereka melakukan perjalanan yang panjang. Apakah nanti harus pulang ke Madinah dulu baru buang air? Tentu ini adalah sesuatu hal yang mustahil. Allah musta'an. Mereka pasti akan buang hajat dalam perjalanannya. Dan di waktu mereka tinggal di kota Makkah di saat berhaji, yang minimal butuh sekitar minimal 4 hari. Ini butuh waktu 4 hari untuk pelaksanaan manasik haji itu sendiri. Dan dalam kurun waktu 4 hari ini tentu mereka akan melepaskan pakaian untuk mandi. Dikarenakan di antara hal yang disyariatkan bagi wanita yang haji ataukah umrah adalah disunnahkan untuk mandi sebelum berihram. Lalu apakah mereka harus pulang ke rumahnya yang jauh dan bahkan melewati miqat kembali? Sehingga hadits-hadits yang disebutkan oleh penulis barakallahu fikum tidak masuk dalam apa yang beliau inginkan, yaitu tidak bolehnya bagi wanita untuk masuk WC pasar. Nah, Allahumma musta'an. Dan tidak ada satupun hadits yang melarang hal tersebut. Tapi yang hadits-hadits yang dibawa sekali lagi yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah permandian umum. Allahumma musta'an. Nah, ini adab yang ke-22 yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Dan sekali lagi kita katakan, apabila memungkinkan dan sanggup untuk membuat WC di rumahnya, maka itu lebih afdal. Adapun kalau
keterbatasan dan tidak mampu untuk melakukannya dengan cepat, maka di sana telah ada solusi yang dilakukan oleh Aisyah, istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam, dengan pergi menjauh ke tempat yang tidak dimiliki atau tidak dipunya oleh orang-orang, atau itu tempatnya sendiri berupa kebunnya, dia jauh dari pandangan manusia, dia buang hajat di sana, atau di kali atau semisalnya. Allah musta'an. Nah, sekali lagi dianjurkan agar segera membuat tempat di mana dia bisa membuang hajatnya dengan mudah dan tidak merepotkan. Allah musta'an. Baik, subhanallah, astaghfirullah wa atubu ilaik.